Halo semua, hari ini saya mau bahas tentang traktat-traktat, masih bicara tentang perjanjian-perjanjian ya, yang berarti dalam hubungan internasional begitu. Sebelumnya, di episode-episode sebelumnya, saya sudah membahas perjanjian-perjanjian antar negara yang membentuk, yang menjadi cikal bakalnya Uni Eropa. Nah, sekarang saya mau pindah benua nih. Jadi kemarin udah banyak ngomongin tentang Eropa, ada juga sebenarnya gerakan-gerakan yang sama serupa gitu ya, perjanjian antar negara untuk membentuk sebuah satu apa ya badan regional gitu di satu benua, yaitu di Afrika. Jadi sekarang kita jalan-jalan ke Afrika ya. Nah, mungkin ini dari sumber yang saya pelajarin gitu, kalau kita bicara mengenai gerakan untuk membentuk sebuah Uni Afrika gitu ya, atau sebuah organisasi yang mewadahi negara-negara di Afrika, itu kita nggak bisa lepas dulu dari sejarah terbentuknya apa yang disebut sebagai OAU, atau Organization of African Unity. Kalau dalam bahasa Perancisnya kira-kira Organisation de l'Unité Africaine, OUA gitu ya. Nah, OAU ini adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang didirikan sekitar tanggal 25 Mei tahun 1963 di Addis Ababa di negara Ethiopia. Dan saat itu organisasi ini memiliki 32 negara anggota yang menjadi penandatangan traktat pendiriannya. Nah, sebenarnya sejarah dari munculnya OAU ini nggak bisa lepas dari sejarah kolonialisme yang terjadi di benua Afrika. Jadi sekitar tahun 1950-an, setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara yang merdeka begitu ya, yang berdiri sendiri di Afrika mulai memiliki ide untuk membentuk sebuah organisasi bersama, yaitu OAU. Nah, salah satu tokoh utama nih yang mendorong berdirinya OAU ini adalah Kwame Nkrumah gitu ya, dari Ghana. OAU ini bertujuan untuk mendorong integrasi politik dan ekonomi di antara negara-negara anggotanya, serta menghapuskan kolonialisme dan neokolonialisme dari benua Afrika. Nah, ini adalah salah satu contoh yang cukup berbeda gitu ya dibandingkan dengan Uni Eropa, di mana kalau di Uni Eropa konteksnya itu adalah mereka ingin membangun kerjasama untuk menghindari perang, sehingga kerjasamanya itu dibangun dengan mengintegrasikan industri-industri yang menjadi sumber utama dari senjata. Sementara kalau di Afrika tujuannya itu justru untuk menghapuskan kolonialisme gitu ya semangatnya. Nah, salah satu hal nih yang perlu dicatat dalam organisasi African Unity ini, ia tidak memiliki kekuatan militer seperti yang dimiliki oleh PBB. Sehingga organisasi ini, kalau boleh dibilang, tidak begitu memiliki cara untuk memaksa keputusannya terhadap negara anggotanya. Jadi udah semacam rekomendasi aja, tapi nggak bisa apa ya, ada punishment-nya atau pemaksaannya gitu ya, nggak ada enforcement-nya. Nah, OAU ini juga nggak ingin terlibat dalam urusan internal negara-negara anggota, sehingga ya mau nggak mau ada banyak sekali kritik yang menyebutkan OAU ini seperti hanya forum retorika aja gitu, bukan apa ya forum yang bisa mengeksekusi atau melakukan aksi tindakan terhadap negara-negara anggotanya. Nah, sekitar bulan September 1999, OAU juga mau nggak mau mengakui gitu situasi ini dan mengeluarkan sebuah deklarasi yang menyerukan untuk pembentukan badan baru yang lebih inklusif gitu ya, lebih enforcing dibandingin OAU. Sehingga sekitar tanggal 9 Juli 2002, hal ini terwujud dan dibuatlah sebuah organisasi baru yang disebut sebagai Uni Afrika. Nah, di Uni Afrika ini mereka masih mempertahankan beberapa prinsip dasar yang dipegang oleh OAU, termasuk mengenai agenda-agenda lepas dari kolonialisme dan neokolonialisme. Tapi sebelum lanjut bahas Uni Afrika, saya kira eh, menarik juga kalau kita mengingat sejarah dari OAU ini gitu ya, yang awalnya didirikan bulan Mei 1963 di Addis Ababa, Ethiopia, ibu kotanya Ethiopia, di mana pada konferensi pertamanya tanggal 1 Mei 1963, Aliou Ebima
Cham Diouf, seorang sejarawan Gambia dan salah satu pemimpin nasionalis Gambia serta penganut paham Pan-Afrikanisme pada masa itu, memberikan pidato yang menggugah di hadapan negara-negara anggotanya. Dalam pidato itu ia mengingatkan bahwa Eropa itu hanya butuh 75 tahun untuk membagi-bagikan Afrika demi kepentingannya sendiri. 75 tahun yang dibutuhkan oleh Eropa untuk bagi-bagi wilayah di Afrika untuk kepentingan Eropa. Nah, Yusuf juga menyatakan keyakinannya bahwa kesuksesan OAU akan menginspirasi perjuangan menuju kemerdekaan total di Afrika serta menghapuskan imperialisme dan kolonialisme di benua Afrika. Pada saat yang sama, ia juga mengingatkan bahwa kegagalan OAU akan memperpanjang perjuangan mereka. Pidato Diouf ini terus mencerminkan semangat perjuangan dan tekad gitu ya untuk meraih kemerdekaan sejati di Afrika. Nah, itu sekiranya sejarah singkat mengenai OAU gitu ya. Fun fact-nya, OAU ini juga disebut sebagai diktator klub gitu ya, di mana anggota-anggotanya saat itu lebih banyak adalah pemimpin-pemimpin negara yang dianggap atau dicap diktator. Tapi bukan bukan tidak penting bagi kita untuk mempelajari bahwa kalau kita bicara mengenai benua Afrika, ada loh sejarah mengenai OAU yang semangatnya adalah lepas dari imperialisme dan neokolonialisme, tapi dengan berbagai perkembangan akhirnya mereka belajar gitu ya untuk membuat sebuah organisasi baru yang disebut sebagai African Union. Apa itu African Union? Seperti apa perjanjian yang membentuk African Union? Kita bahas lagi di episode berikutnya ya. Sampai jumpa.